kita ini masing-masing punya dapur begitu ya. Jadi dari anak cucu Wali Songo juga tidak tidak bisa masuk ke sesuatu dapurnya daripada Alawin. Begitu juga daripada kalau boleh saya katakan oknum lah, oknum daripada Alawin juga jangan masuk terlalu dalam mengomentari dari anak cucu daripada Wali Songo. Kita ini, apakah kita ini duriyah ataukah kita ini bukan, harus memposisikan Rasulullah itu sebagai Rasul begitu ya. Anggaplah misalkan saya ini anak cucu Rasulullah beneran misalkan. Nah saya ini tidak boleh memposisikan Rasulullah sebagai kakek, tetapi memposisikan Rasulullah sebagai Rasul begitu. Nah coba kita melihat teks hadis ya. Siti Aisyah itu tidak pernah menyebut Rasulullah dengan sebutan zauji. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Sayyidina Ali mengatakan di dalam hadisnya, riwayat hadisnya itu berkatalah mertua saya, atau Siti Aisyah mengatakan berkatalah suami saya. Nggak ada, semuanya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah Alawiyah mengatakan hanya berstatement, tidak mempunyai catatan, bukan mengatakan bahwa anak cucu Wali Songo nggak ada. Begini ya, biar ini tidak tambah panas gitu. Rabi'ah Alawiyah itu ya. Rabi'ah Alawiyah bagi saya selama ini sudah bagus gitu ya. Artinya tepat begitu ya di dalam menyeleksi. Saya juga beberapa kali juga ketemu sama Habib Taufik, sama beberapa mensib daripada Rabi'ah Alawiyah dulu ya. Bincang-bincang. Jadi memang saya akui bahwa Rabi'ah Alawiyah itu sudah bagus dan itu harus terus konsisten begitu ya, harus terus konsisten agar nanti juga anak cucu daripada Rasulullah SAW ini bisa dipetakan dengan semaksimal mungkin tidak ada penyelewengan di situ gitu ya. Namun kami dari tapi saya dalam malam hari ini ada izin, saya ini bukan dalam kapasitas saya ini sebagai dari Naqoba Ansar Aulia Tis'ah, tapi ini pribadi ya, pribadi. Jadi kami belum berbicara lebih jauh tentang kerjasama atau MOU dengan Rabi'ah Alawiyah. Tetapi ya sementara biarlah berjalan sendiri-sendiri. Kita ini masing-masing punya dapur begitu ya. Jadi dari anak cucu Wali Songo juga tidak bisa masuk ke sesuatu dapurnya daripada Alawin. Begitu juga daripada kalau boleh saya katakan oknum daripada Alawin juga jangan masuk terlalu dalam mengomentari dari anak cucu daripada Wali Songo. Sebetulnya kami ini nggak mau ada perselisihan, apalagi sama-sama da'i ilallah begitu ya. Karena begini ya, kalau seandainya kita ini berbicara masalah agama begitu ya, saya kira nggak ada konflik begitu ya. Kalau kita ini yang kita sampaikan ini masalah agama, saya kira nggak ada konflik. Yang ada konflik itu ketika kita berbicara masalah nasab begitu, dibesar-besarkan. Nah ini kita juga tahu sejarah bagaimana dulu kalangan mohon maaf ini ya, bukan tapi kita sebagai hikmah begitu ya. Kalau dulu misalkan dari kalangan Alawin dan juga masyayikh juga kurang baik, dan itu bahkan berakibat dari kalangan masyayikh ini model Arab Saudi begitu, yang harus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Nah sekarang ini sudah agak beda begitu ya, bukan lagi satu marga, dari Abdurrahman, tetapi kemudian sekarang lebih melebar ke anak cucu Wali Songo.
Nah, ketika ini menjadi letupan kecil saja, ini akan rame begitu ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya kita ini berbicara misalkan, kalau boleh langsung saya katakan, Habib Bahar misalkan membahas agama, saya kira nggak ada masalah begitu. Tapi ketika kemudian masalah nasab, ini kan nasab ini masalah sesuatu yang sebetulnya privasi begitu ya. Ketika sudah masalah nasab ini yang sebetulnya tidak boleh dikontenkan di masyarakat umum, kemudian ya menjadi rame begitu ya. Ini sudah bukan murni masalah agama sudah ini. Ini jauh di luar agama, ini sudah masalah ya ego juga sudah mulai masuk begitu ya. Di Habib Bahar egonya juga masuk, di kalangan kami juga masuk gitu ya. Kami juga kemarin ya juga terpaksa mengomentari karena mau tidak mau gitu ya. Sebetulnya kami ini hormat begitu kepada Alawiyyin, tapi ketika ada oknum yang sudah masuk kepada Wali Songo, kami mau tidak mau ya tetap harus menanggapi. Tetapi kami menanggapi itu sebatas apa yang menjadi konten begitu ya. Yang dalam tanda kutip dituduhkan bahwa Wali Songo seakan-akan dianggap tidak ada keturunannya begitu ya. Padahal kalau kita melihat daripada Robito Alawiyah itu kan sudah bagus itu ya. Robito Alawiyah kalau nggak salah nomor berapa itu 39 ya. Robito Alawiyah mengatakan hanya berstatement tidak mempunyai catatan, bukan mengatakan bahwa anak cucu Wali Songo nggak ada. Nah saya kira seandainya Habib Bahar itu mengatakan bahwa kami tentang anak cucu Wali Songo tidak bisa komentar, nah, begitu ya. Kami tidak punya catatannya begitu ya. Lebih bagus begitu. Lebih baik mengatakan begitu daripada menjustis kemudian anak cucu Wali Songo ini tidak ada. Nah ini yang kemudian terpaksa kami ini menunjukkan bukti bahwa juga kemarin, apalagi kalau nggak salah kemarin mengatakan sampai 500 tahun tidak ada catatan, akhirnya ya kami mulai kemarin kami tanggapi dengan manuskrip tulisan daripada ayahnya kakek kami, yang juga di situ tercatat ayahnya kakek dan juga dari pihak ayah dari pihak ibu, ya biar ada bukti bahwa enggak begitu ya, mengklarifikasi itu bahwa anak cucu Wali Songo ini tercatat begitu ya. Nah kenapa selama ini kemudian dikatakan 500 tahun tidak ada catatan? Ya karena tak kenal maka tak sayang. Karena Habib Bahar tidak pernah silaturahim dengan yang punya manuskrip begitu ya. Nah tetapi saya tidak menyalahkan kalangan Alawiyyin begitu ya, karena memang pemegang manuskrip ini memang kebanyakan, terutama yang megang manuskrip. Kalau kitab-kitab kuno itu banyak yang megang, tapi kalau manuskrip ini kan bahkan seakan-akan hilang di telan bumi, kayak mastur begitu ya. Kenapa? Karena di zaman penjajahan Belanda ini, menurut cerita kakek saya, Belanda ini memang kejam begitu ya, menjajah sewenang-wenang. Tetapi sisi positifnya kata kakek saya itu, bahwa Belanda ini sangat menghormati warisan leluhur. Berapa banyak candi yang kemudian dipugar, dibuat bagus begitu ya. Peninggalan-peninggalan nenek moyang dibuat bagus, termasuk tentang tulisan-tulisan kuno. Nah ini akan dikejar oleh Belanda kalau ketahuan siapa yang pegang itu. Nah akan dirampas begitu. Itu untuk bahan penelitian. Ya memang bagus, tetapi kita kan anak cucu Wali Songo kemudian nggak punya apa-apa. Sekarang kita lihat berapa banyak manuskrip Nusantara, terutama kerajaan ya, karena memang berperang begitu ya. Ada di Museum Leiden, ada di museum luar negeri begitu ya. Untungnya pemegang nasab ini memang dipesan begitu. Ketika sudah ada kejadian perampasan manuskrip itu, dipesan semuanya harus mastur keluarga yang megang gitu ya, begitu ya. Nah sekarang ini yang megang manuskrip itu nggak banyak begitu ya. Karena setiap regenerasi itu yang diperintahkan khusus itu hanya 12 orang gitu ya, sampai abad 1700-an. Dan sebelum Indonesia merdeka ini sebetulnya sudah ada Robito ya. Mungkin lebih dulu dari Robito Alawiyah. Itu namanya Robito Al-Ishaqiyah begitu ya. Itu ada, itu lambangnya masih ada, dokumennya masih ada, tentang yang mengurusi anak cucu Wali Songo. Tapi kemudian vakum, kenapa? Karena sebagian kiai itu mengatakan mafsadat daripada perkumpulan nasab ini luar biasa begitu ya. Karena ada kecemburuan bagi mereka yang bukan anak cucu Wali Songo. Akhirnya vakum begitu ya.
Nah, biarlah kemudian prinsip-prinsip itu, catatan-catatan itu diteruskan oleh keluarganya masing-masing. Nah itu, nah bagaimana kita ini dengan para habaib ya, kami luar biasa, kami ini saling menghormati sejak zaman dahulu. Beberapa habib-habib zaman dahulu itu saya kira nggak pernah ada habib-habib yang kemudian kalau boleh saya ini sebagai masukan begitu ya kepada beliau Habib Bahar ya begitu ya. Mengatakan kemudian anak cucu Rasulullah begitu ya. Kita ini apakah kita ini duriyah ataukah kita ini bukan, harus memposisikan Rasulullah itu sebagai rasul begitu ya. Anggaplah misalkan saya ini anak cucu Rasulullah beneran misalkan. Nah, saya ini tidak boleh memposisikan Rasulullah sebagai kakek, tetapi memposisikan Rasulullah sebagai rasul begitu. Nah, coba kita melihat teks-teks hadis ya. Siti Aisyah itu tidak pernah menyebut Rasulullah dengan sebutan zauji. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Sayyidina Ali mengatakan di dalam hadisnya, riwayat hadisnya itu berkatalah mertua saya, atau Siti Aisyah mengatakan berkatalah suami saya. Nggak ada, semuanya mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Sayyidina Husain ketika didolimi luar biasa begitu ya, beliau mengatakan baru jadi. Itu di dalam kondisi perang begitu. Nah kalau saya lihat Habib Bahar ini dengan rambut yang kuning begitu ya, rambut kuning ini kan identik dengan perang, Kita ini ke statement beliau ini ya kita jangan melulu kemudian kalem, bukan begini. Kita harus tahu situasi Indonesia sekarang ini bukan posisi perang begitu ya. Ulama-ulama yang kalem-kalem ini bukan tidak tahu kasar, bukan. Tetapi karena Indonesia dalam kondisi sekarang ini adalah kondisi yang sedang damai. Oleh sebab itu ya kita harus dalam keadaan akhlakul kalimah yang luar biasa. Tapi ketika perang maka kita harus resolusi jihad. Hashim Asy'ari, pendiri-pendiri NU, kiai-kiai semuanya, santri Madura, santri Jawa, semuanya dari seluruh santri-santri ikut berperang, menjadi kasar, menjadi begini semuanya. Bukan kita ini kemudian kalem ini, tapi kita harus tahu menempatkan diri bahwa sekarang ini kita kondisinya apa gitu ya. Kita kondisinya lagi merdeka, lagi membangun, membina umat. Ya jangan kemudian simbol-simbol daripada wiroh yang luar biasa jangan sampai overacting gitu. Saya kira itu ada. Jadi nah masalahnya sekarang ini ketika dengan beliau Habib Bahar ini kemudian yang menjadi sasaran kemudian para Habib-Habib semua yang tidak tahu apa-apa, sedangkan kita ini warga-warga dari Duriyah Wali Songo juga banyak mengamalkan aurat-aurat datuk-datuk beliau begitu ya. Misalkan Rotibul Haddad, wirid syatron. Dari kecil saya sudah diwasiatkan oleh bapak saya ini wirid syatron. Bahkan kakek saya ini menjadi anak angkat dari seorang sayyid begitu ya. Namanya Sayyid Ahmad kalau nggak salah Al-Haddad itu di daerah Ampel. Ayah saya dan kakek saya itu lahir di Ampel gitu ya. Jadi saya ini berkah kepedulian, kedermawanan seorang Habib begitu ya. Nah, bahkan di pesantren kami saya punya santri Habib juga gitu ya. Kami hormati, kami bangunkan kamar yang bagus untuk santri-santri yang Habib itu. Jadi alangkah disayangkan karena satu oknum kemudian semua Habib-Habib ini bahkan menjadi terkena imbasnya juga, bahkan leluhur-leluhurnya yang nggak tahu apa-apa begini ya. Oleh sebab itu saya kira kalau boleh kami sarankan Habib Bahar ya harus tahu kondisi. Kita ini bukan perang. Kalau zaman perang jangankan Habib Bahar, kiai yang kalem bisa lebih kasar dari Habib Bahar begitu ya. Begitu. Jadi ini yang penting. Nah, oleh sebab itu jangan sampai umat ini di bawah ini bingung. Kenapa saya tidak setuju dengan beliau Habib Bahar mengatakan datuk karena Rasulullah ini harus ditempatkan sebagai Rasulullah begitu ya. Nah, pemikiran saya begini ya. Yang anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menempatkan Rasulullah bukan sebagai datuknya, tetapi sebagai Rasul. Dia harus mempunyai perasaan takut, perasaan was-was, tidak diakui oleh Rasulullah, tidak disukai oleh Rasulullah, tidak diakui oleh Rasulullah. Kita ini harus memposisikan kita ini Rasulullah sebagai Rasul, sedangkan yang bukan duriyah Rasulullah
memposisikan duri Rasulullah itu dengan hormat begitu, sehingga akan jadi klop begitu ya, yang duriyah memposisikan Rasulullah sebagai Rasul, dia tidak merasa aman sebagai cucu Rasulullah, dia juga sama di mata hukum Islam, dan umat harus juga mencintai. Saya kira itu. Nah sekarang ini kan yang duriyah, yang oknum-oknum duriyah terlalu mengatakan, sampai kami ini dari Duriyah Wali Songo ini merasa juga ikut apa namanya, dalam tanda kutip malu begitu ya. Karena katakanlah beliau mengatakan, ini datuk saya, nah itu bukan datuk panjenengan saja, itu juga datuk daripada Duriyah Wali Songo yang juga mempunyai nasab begitu ya. Nah, tapi kita ini dari dulu tidak pernah menggembor-gemborkan itu. Kenapa? Karena masalah nasab ini masalah sesuatu yang seandainya bisa nggak ada narkoba di dunia ini. Karena itu akan membuat kecemburuan, status dan lain sebagainya. Sedangkan Islam ini, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa dia. Dan al-ulama warasatul anbiya. Bagaimana kita ini harus menjadi orang-orang yang menjadi pewaris Nabi gitu. Jangan menjadi pewaris dari Sayyidina Muhammad sebagai pribadinya, tetapi kita ini menjadi pewaris dari Rasulnya begitu ya. Nah ini, jadi itu yang tadi kami sampaikan. Saya mohon maaf Abah karena saya ada acara ini kepada Habib semuanya, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Abah. Terima kasih telah diundang. Saya harus ada jadwal sekarang ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Statement kami terakhir bahwa kita sebagai duriyah begitu. Kalau misalkan kita yang duriyah begitu ya, harus memposisikan Rasulullah bukan sebagai datuk, tetapi sebagai Rasul. Sedangkan yang bukan duriyah harus memposisikan duriyah Rasulullah itu dengan penuh cinta begitu. Insya Allah semuanya akan damai. Ini adalah karakter bangsa. Karakter bangsa Indonesia ini, karakternya ini tidak mau dilangkai ya Pak. Wali Songo itu sudah sebelum masuk Indonesia sudah membaca begitu ya. Bayangkan dulu Raja Singasari ketika ada utusan dari Tartar, ini kupingnya diketok sama Raja Singasari. Indonesia ini tidak mau ada di bawahnya. Nah karakter itu Wali Songo masuk ini, kemudian anak cucu Wali Songo memposisikan sama begitu ya. Misalkan dalam perkawinan anaknya cucu Wali Songo kemudian menikah dengan para raja begitu, yang perempuan begitu. Nah ini juga yang kalau boleh kami sarankan gitu ya, kalau boleh kami sarankan, mohon maaf kalau masalah kafa'ah jangan digembor-gemborkan di khalayak begitu ya. Kafa'ah ini adalah hak begitu ya, memang hak, tetapi itu intern. Jangan sampai kemudian dipublis keluar dan itu menjadi sesuatu yang kurang baik, karena tidak semua yang benar itu adalah patut untuk disampaikan. Sekali lagi, bukan segala sesuatu yang benar patut disampaikan. Nah ini yang kami ini juga merasa gimana ya, seakan-akan Islam ini kemudian orang-orang akan menjauh begitu ya. Oh begitu ya, keturunan Rasulullah sangat eksklusif ya, seakan-akan kita ini juga ikut-ikutan begitu ya. Jadi kafa'ah itu biarlah menjadi ranah keluarga, ranah pribadi, pesankan kepada anaknya saja, tidak usah dipubliskan. Publis. Saya kira itu ya Abah. Mohon maaf ini agak kencang suara saya karena saya memang ada pertemuan yang sangat-sangat penting kepada Habib semuanya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.